Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 2 Universitas Surya Kencana dengan NPM 7420121214. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview materi dalam pertemuan kelima oleh Dr. Profesor Ibu Heni mengenai hukum pidana. Baik, yang pertama dari materi yang disampaikan Bu Heni, saya menangkap ada beberapa alasan pembaharuan KUHP. Yang pertama adalah alasan politis, yaitu menggunakan KUHP warisan Belanda. Memang kan pada sejarahnya kita mengikuti dan mendapatkan sistem pemerintahan dari Belanda saat zaman penjajahan. Maka dapat diartikan Indonesia secara politis, Indonesia masih dijajah Belanda. Terus selanjutnya ada alasan sosiologis. Selanjutnya ada alasan praktis, yaitu dari WWSNI. Adalah bahasa Belanda, dikarenakan mengandung terjemahan yang berbeda, maka diterjemahkan ke Indonesia secara jelas, yaitu KUHP. Jadi secara WWSNI-nya yang kiblatnya KUHP bisa dibilang seperti itu, dari Belanda, itu bahasa Belanda, dan apabila diartikan memiliki beberapa pengertian dalam bahasa Indonesia, maka di Indonesia ini dibuatlah secara jelas terjemahannya agar tidak mengandung beberapa pemaknaan seperti itu. Selanjutnya ada alasan adaptif, yaitu Indonesia harus melek akan nilai-nilai universal, maka harus dimasukkannya nilai-nilai tersebut ke peraturan Indonesia. Jadi pada zaman sekarang ini, setelah selesai Perang Dunia II, hampir seluruh negara ya harus mengikuti hukum-hukum yang bersifat universal untuk menjaga ketertiban negara, ketertiban dunia. Maka Indonesia pun harus memasukkan dan memperbarui KUHP-nya yang dimasukkannya nilai-nilai universal ya terhadap KUHP. Selanjutnya ada ini cara ya, yaitu cara pembaruan KUHP seperti itu atau pembuatan KUHP. Yang pertama itu karena kriminalisasi, yaitu muncul karena frekuensi perbuatan itu muncul karena frekuensi perbuatan itu atau deliknya itu baru yang sering terjadi gitu. Jadi sering terjadi gitu, sebelumnya tidak ada misalkan. Nah, tapi intensitas suatu kejadian itu sering, maka dibuatlah KUHP gitu dari kriminalisasi. Misalkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau pemilihan presiden itu mengenai penodaan agama, itu setelah kasus baru dibuatkanlah KUHP-nya. Selanjutnya ada dekriminalisasi. Itu awalnya ada di dalam tindak pidana, tetapi karena perilaku masyarakat hingga tidak dipidanakan. Jadi misalkan perihal cek gitu ya. Kalau Ibu Prof menyampaikannya perihal cek, contohnya itu karena jadi awalnya telah diatur di dalam KUHP, tetapi karena beberapa alasan dalam perilaku masyarakat maka dihilangkan atau tidak tergolong lagi tindak pidana seperti itu. Selanjutnya rekriminalisasi, yaitu dekriminalisasi yang dikriminalisasikan. Jadi itu peraturan tidak ada, terus dibuat di dalam KUHP, terus telah didekriminalisasi, jadi tidak aktif lagi, tetapi diaktifkan kembali, maka itu rekriminalisasi. Selanjutnya ada depenalisasi, yaitu ancaman pidana dapat diganti oleh sanksi lainnya karena beberapa pertimbangan ya biasanya, yaitu. Selanjutnya mitigating, yaitu dikenakan sanksi hukum berat menjadi sanksi hukum ringan. Itu pun saya rasa itu lebih ke jurisprudensi lagi sih ya, keputusan hakim seperti itu. Selanjutnya ada sejarah KUHP, yaitu sejarah KUHP berasal dari WWS Belanda melalui pasal 75 RR JO, pasal 131 15 1 Januari 1984. Nah, itu WWS itu apa sih? Kalau dalam bahasa Belanda, WWS itu Wetboek van Strafrecht. Dan apabila WWSNI yang tadi saya sebutkan itu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, seperti itu. Ya, mungkin untuk review materi
pertemuan 5 ini di semester 2 oleh Ibu Heni dalam mata kuliah Hukum Pidana saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.